Dengan jalan seperti itu kita telah mengikuti milahnya Ibrahim, telah mengikuti milahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-ayah. Wa qala aywan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jamaah setia Musa Syiar official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini, detik ini, kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari gelapnya jahiliyah menuju kepada cahaya Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena masih hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah ataupun bulan besar ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada jamaah semuanya yang sudah melaksanakan puasa bahkan sejak awal bulan Dzulhijjah ini, terhitung mulai hari Sabtu. Adapun mohon maaf meskipun di Arab ini tanggal 1 Dzulhijjah tahun ini 1445 Hijriah ini pada hari Jumat yang kemarin tidak apa-apa. Hadirin rahimakumullah, maka nanti di saat sholat Idul Adha tentunya kita akan mendapati ikhtilaf, perbedaan di antara kita. Dari hasil keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah lewat tarjih dan tajdidnya ataupun lewat hisabnya sudah diputuskan, yakni tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah terjatuh pada hari Senin besok, tanggal 17, bertepatan dengan 17 Juni 2024. Sesuai dengan keputusan pemerintah pada tahun ini juga, sidang isbat yang dilaksanakan hari Jumat kemarin jamaah ini sudah diputuskan tanggal 1 Dzulhijjahnya adalah hari Sabtu. Maka besok Senin bersama-sama kita akan menunaikan salat Idul Adha. Dan kita harap maklum dan menghormati apabila ada keputusan yang tidak sama dengan apa yang telah kita yakini dari saudara kita, mungkin dari gerakan yang berbeda, dari ormas yang berbeda, dari yang baju yang berbeda. Ada sebagian saudara kita akan melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun ini pada hari Ahad. Anjing mboten ngomong apa jamaah, karena mereka mungkin juga punya dalil, punya keyakinan. Dan kita juga punya dalil, kita punya keputusan, kita punya keyakinan. Semuanya adalah benar.
Yang tidak benar siapa? Yang tidak mau kurban dan juga tidak mau sholat Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan membahas ataupun mempelajari, mentadaburi tentang apa itu hikmah, esensi, hakikat kita melakukan ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, tentunya banyak sekali hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita melaksanakan ibadah kurban. Pada kesempatan kali ini, kami beserta tim tidak akan menyampaikan panjang-panjang, tidak, tapi kita akan mengumpulkan keutamaan yang besar. Kurang lebih kita akan membahas 3 keutamaan, 3 hikmah, 3 perkara yang akan kita dapatkan apabila kita melaksanakan ibadah kurban. Jamaah rahimakumullah, Idul Adha, Id artinya adalah kembali. Wah, ada yang itu kembali, ada yang untuk kembali. Ataupun di dalam bahasa yang lain, ada yang menerjemahkan kata-kata Id adalah mengunjungi. Mengunjungi kembali. Tidak hanya kita kembali lagi, tapi kita mengunjungi berulang kali. Betul jamaah? Idul Adha akan datang setiap tahunnya. Sebagaimana Idul Fitri akan datang setiap tahunnya. Dan seluruh umat Islam akan berkunjung lagi, menengok lagi hari raya Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah, besok hari Senin jamaah kita akan bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha. Kita akan mengunjungi lagi udhiyah. Udhiyah ataupun dohaya ini bermakna penyembelihan hewan kurban. Esensi ataupun hakikat ataupun manfaat kurban yang pertama adalah kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya dengan perantara penyembelihan hewan kurban. Ya. Memang betul jamaah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali tidak lan. Kata santri, ya, lan ini adalah harfu nafyin listiqbalil abad. Huruf nafyi, huruf meniadakan untuk selama-lamanya. Jadi selama-lamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima luhumuha, lahmun, daging-daging hewan kurban, baik itu unta, sapi, kambing dan lain sebagainya. Ini hakikatnya Allah tidak menerima itu. Karena nanti hewan kurban kita makan dan juga kita berikan kepada saudara kita. Dan juga wala dima'uha, bukan pula Allah menerima darah-darahnya. Ya. Sebaik-baik disebut dalam sebuah hadis, tidak ada amalan yang terbaik kecuali apa? Iraqatud dam. Kecuali menyembelih hewan kurban sehingga darahnya keluar sampai tertumpah. Inilah amal terbaik saat kita bulan Idul Adha ini. Itu penyembelihan hewan kurban. Darahnya pun tidak serta-merta langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah wujud daripada walakin yanaluhut taqwa minkum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima takwa dari kalian. Nah, inilah takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita wujudkan di saat hari raya kurban ini dengan penyembelihan hewan kurban, dengan kita mengeluarkan hewan kurban, baik dari kita 1 kambing untuk kita sendiri, bahkan kalau bisa kita Allah berikan rezeki 1 sapi jamaah, geludak, tiba-tiba kita mendapat rezeki jackpot dari langit, ya, dapat 25 juta langsung 1 sapi sudah dengan nama kita, tanpa menunggu 6 yang lain, saudara. Tidak, bismillah, rezeki dari Allah, semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, dibelikan sapi langsung untuk korban. Tidak mustahil jamaah rahimakumullah, ya. Kan rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi di awal kita sudah mengutip sebuah hadis dari riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana.
Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan rizki, kelebihan rizki, kelonggaran rizki, dia dimampukan oleh Allah, dibebaskan dari hutang, dapat jackpot yang banyak, dapat keuntungan yang banyak dari perdagangannya, dan mampu untuk membeli hewan kurban, dikorbankan juga mampu. Maaf, falam yudhi, tetapi orang tersebut masih iman-iman, tidak mau mengorbankan apa yang telah Allah titipkan padanya. Apa larangan dilarang oleh Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Ya Allah, wa'iyadzubillah. Maka janganlah sekali-kali orang tersebut mendekati masjid kami, mendekati musola kami. Masya Allah, itu jemaah, diberi harta yang banyak oleh Allah, iman untuk berkorban. Hartanya harta dingin, katakanlah, bukan harta panas, harta yang halal lagi. Mengapa tidak berkorban? Toh juga korban seumur hidup, katakanlah hanya satu kali, mungkin wajibnya jemaah rahimakumullah. Tapi mengapa tidak korban? Karena iman. Rasa cinta dunia terlalu besar, menghalangi daripada korban. Nah ini, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami, musola kami. Nah itu, Masya Allah, dilarang untuk mendekati rumah Allah, mendekati Baitullah. Mananya Pak, dilarang mendekati kepada Allah. Nah kalau kita jauh dari Allah jamaah, betapa hati kita rindu siraman rohani, betapa hati kita gersang, pikiran gundah gulana. Banyak harta, tapi tidak dekat kepada Allah, tidak menjamin ketenangan jemaah. Nah ini, jadi apa? Hendaklah dia berkorban. Saudara-saudara kita ada yang rela mengumpulkan uang receh, menabung 1 tahun, hanya ingin sekali berkorban. Mungkin pekerjaannya pas-pasan jemaah, tapi kesungguhannya, niat sungguhnya dilihat oleh Allah. Allah ini melihat usaha seseorang, bukan hanya sekedar hasilnya. Allah melihat proses seseorang dalam ia amal, tidak hanya sekedar hasilnya amal. Tentunya sangat bangga orang yang menabung sedikit-sedikit kemudian bisa berkorban. Kurban itu sendiri jamaah, bimana qaraba yakrubu kurban, qarib adalah dekat. Orang yang ingin berkorban, mereka adalah orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, betapa cinta kita kepada kekasih kita. Kita sebut dalam setiap doa. Kita kalau sekarang sudah zaman canggih, di WA setiap saat menanyakan bagaimana kabarnya, sudah makan belum, sudah tahajud belum, sudah duha belum, pengen dibeliin apa, dan lain sebagainya. Kepada kekasih perhatiannya luar biasa. Lalu bagaimana perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah? Pasti kita harus lebih dari yang lain. Nah, itulah orang yang berkorban adalah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna yang pertama. Kemudian jemaah rahimakumullah, hikmah yang kedua adalah orang yang berkorban hakikatnya dia telah menyembelih sifat hewaniah di dalam dirinya. Mungkin dohiriahnya memang jamaah, yang disembelih adalah seekor sapi, yang disembelih adalah seekor unta, yang disembelih adalah seekor kambing. Makna hakikatnya adalah orang tersebut telah menyembelih sifat hewaniah apa yang ada di dalam dirinya. Rakus dan tamak kepada dunia, iri dan cemburu kepada nikmat orang lain, inginnya menghasut dan menggibah orang lain, ingin meninggikan derajat malah menjatuhkan sahabat. Itulah sifat-sifat buruk perangai yang ada di hewaniah yang ada dalam tubuh kita. Ingin kita hilangkan rasa ananiah, rasa egois kita. Betapa kita ingin menang sendiri, sikut kanan, sikut kiri, jilat sana, jilat sini, ingin tampil wah di depan atasan, ingin punya jabatan. Pokoknya kalau bukan saya siapa lagi? Hanya saya. Itu kalimat saya. Itu ingin kita hilangkan dalam diri kita. Kita sebut kata asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh dengan berkorban itulah salah satu caranya.
menghilangkan keegoisan kita, menghilangkan sifat hewaniah diri kita. Betapa diri kita jamaah telah memuliakan diri sendiri daripada memuliakan orang lain. Padahal anjuran agama adalah ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim yang lain. Coba kalau kita di jalan kita bisa merasakan bagaimana rasanya kalau motor ini kesenggol dengan motor orang lain. Sumpah serapah, umpat menghumpat, kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut. Karena apa? Ya karena merasa tergores sedikit saja jemaah. Kita punya tanaman dirusak tetangga, punya tanaman ya dia makan entok ayam tetangga. Masya Allah, seolah-olah hak-hak kita sudah terambil. Padahal kita ingin betul-betul Masya Allah ya menghilangkan rasa rakus dan tamak. Sifat hubud dunia itu betul-betul kita ingin menghilangkan. Supaya apa? Supaya mengganti kepada hubbul akhirah, cinta kepada kampung akhirat. Maaf, bukan kami melarang untuk bekerja sungguh-sungguh, boleh bekerja sungguh-sungguh jamaah. Tetapi jangan sampai apa yang kita usahakan, kita mencintai berlebih sampai kita melupakan cinta Allah, melupakan cinta akhirat. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah ya. Hewan kurban diambil dari sebagian apa yang telah kita usahakan, kita bekerja ya, kemudian kita berusaha menabung, tiba-tiba ada panggilan kurban. Nah, disitulah letak cinta kita kepada Allah. Itulah harta hakiki yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan sifat tawadhu, sifat merendahkan diri, memuliakan orang lain, mengedepankan orang lain. Bisa kita bayangkan jamaah rahimakumullah, seandainya di negeri kita yang tercinta ini, diri kita lebih ithar, lebih mengutamakan orang lain, Masya Allah, niscaya apa? Niscaya kita tidak akan menjumpai kemiskinan orang-orang miskin di negeri yang mayoritasnya orang-orang muslim. Iya. Karena apa? Karena orang muslimnya ingin berbagi kepada orang lain. Karena orang-orang muslim yang kaya ingin memberikan kepada orang lain. Begitu juga orang-orang yang tidak punya pun mereka akan mempunyai rasa istighna, bahwa yang dibutuhkan adalah kasih sayang Allah. Mereka malu untuk meminta, tapi mereka butuh hajat dengan keperluan sehari-harinya. Ala inilah orang yang seperti ini yang perlu kita belas kasihani, kita titipi amanah tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hikmah daripada berkorban yang ketiga adalah menumbuhkan rasa solidaritas, menumbuhkan rasa berinfak dan bersedekah, peduli kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, banyak saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan daripada kita. Mungkin hari ini yang kita masih berkeluh kesah, yang masih sambat setiap hari, kehidupan yang saat ini kita lakukan, kita kerjakan adalah kehidupan yang banyak didambakan oleh orang lain. Betul tidak jamaah? Iya. Betapa nikmat Allah telah anugerahkan kepada jamaah semuanya, kehidupan yang nikmat, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, pekerjaan yang tetap, penghasilan yang tetap. Masya Allah. Maka agama telah menawarkan kepada kita semuanya, mohon maaf jamaah, amalan agama ini adalah dengan sedekah, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Semua perkara yang riba ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi khusus perkara sedekah ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, kami pernah mendengar seorang balik menyampaikan syariat agama, anjuran agama ini adalah bersedekah, bukan menabung. Masya Allah, ini jawab berat tidak? Masya Allah. Anjuran syariat agama apa? Bersedekah, bukan menabung. Karena janji Allah dalam Al-Quran, siapa yang rajin sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah miskin orang yang rajin bersedekah, dia akan semakin bertambah, semakin bertambah, rezekinya bertambah, keberkahannya bertambah. Nah ini jamaah,
Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini untuk berkorban, ya. Menyisihkan harta supaya harta kita setorkan kepada panitia zakat di masjid kita, kampung kita. Bahkan kami menganjurkan kepada jamaah semuanya, silakan untuk warga Muhammadiyah wabil khusus, salurkan infak, sedekah, zakat Anda, kurban Anda ke lazismu. Alhamdulillah di lazismu ini sekarang Masya Allah, alhamdulillah ada program yang bagus, yakni program rendangmu, ya. Dan ini sesuai dengan syariat Islam, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau hewan kurban disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar, sedangkan tetangga kita yang jauh di pucuk-pucuk gunung, di pelosok-pelosok pantai, di pelosok-pelosok hutan, mereka juga ingin daging kurban. Kalau kita hantarkan wujud mentahan jamaah, bisa-bisa di tengah jalan nih hewan kurban akan basi. Nah, maka sebagai wujud ijtihad, ya, dari PP Muhammadiyah ini telah menganjurkan untuk daripada rendang dijadikan rendang, diwujudkan rendang, dimasak, ya, hewan kurbannya disembelih, kemudian dimasak yang bagus, diwujudkan rendang, kemudian di packing. Dan inilah nanti dari rendangmu ini akan dikirim ke pelosok-pelosok negeri orang-orang yang membutuhkan. Itu cuma simpel, kurbannya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tepat mengenai kepada sasaran. Karena mohon maaf jamaah, kami menyampaikan tentang informasi zakat, infak dan sedekah ini karena ada anjuran dari, ya, pimpinan wilayah Tabligh Muhammadiyah, bukan dari PP, yang dianjurkan setiap mubalik untuk menyampaikan tentang pentingnya infak, zakat dan sedekah. Jadi kami menganjurkan lebih khusus kepada para mubalik Muhammadiyah, mari kita juga sisipkan di kajian-kajian kita akan pentingnya berinfak, berzakat dan bersedekah. Karena ini adalah salah satu pondasi wujudnya ekonomi Islam yang sesuai syariat, yang dapat memakmurkan seluruh lapisan umat, ya. Bagaimana tidak jamaah? Apabila zakat sudah dikeluarkan, maka zakat akan bersih dari segala kotoran. Orang pun akan mustahik akan menerima daripada manfaat zakat tersebut. Untuk itu jawarahimakumullah, yang tahun ini mau berkorban, siapkan kurbannya dengan baik. Pilihlah hewan yang terbaik, yang paling gemuk, paling banyak dagingnya. Kita korban yang terbaik. Sebagaimana pendahulu kita, Habil telah berkorban gibas yang terbaik. Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW telah mengorbankan hadiyunya, kambingnya, dombanya dengan kambing domba yang terbaik. Bahkan jumlahnya adalah 100 jamaah. Nah, kemudian diri kita juga niatkan kurban yang terbaik, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan seperti itu, kita telah mengikuti milahnya Ibrahim, telah mengikuti milahnya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang tahun ini sudah bisa berkorban, korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, jamaah kita niatkan untuk tahun korban, untuk tahun depan, supaya apa? Supaya bisa berkorban. Malulah jamaah rasanya kita tiap tahun kita hanya korban perasaan, ya. Tahun depan kita korban hewan betulan, ya. Entah kita ikut rombongan sapi atau kita ikut yang kambing, entah itu apa, kita niatkan kita juga berkorban. Sekian jamaah rahimakumullah tentang hikmah kita berkorban. 3 di antaranya itu yang terutama, yang penting juga, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. InsyaAllah akan disambung lain waktu, dan sudah disambung oleh ustaz yang lain. Terima kasih banyak dan mohon maaf segala kekurangan. Silahkan video ini bisa dibagikan kepada saudara muslim yang lain supaya menjadi amal jariah kita semuanya. Syukran kasir, hadza minni wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.